Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat belajar dan membantu kedua orang tuanya. Bersama saya Bapak Ahmad Masrur yang akan memandu anak-anakku untuk belajar IPA, khususnya untuk anak-anak kelas 8. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan membahas tentang materi yaitu gaya dan hukum Newton. Gaya adalah besaran fisika yang berupa tarikan atau dorongan. Jadi jika anak-anakku pernah ya naik kendaraan misal bis ya, kemudian berdiri, nah kita harus berpegangan untuk apa? Tujuannya agar badan kita tidak terpental ketika mobil atau bis itu direm. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan badan kita terpental ketika bis direm mendadak? Nah, ketika kita menarik atau mendorong benda, maka kita dikatakan melakukan gaya terhadap benda tersebut. Gaya termasuk besaran vektor karena selain memiliki nilai juga memiliki arah. Suatu gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa anak panah. Titik P disebut titik pangkal dan titik Q disebut dengan titik ujung. Panjang PQ menyatakan nilai gaya dan arah panah menyatakan arah gaya. Nah, perubahan yang dapat terjadi karena gaya itu ada 4 ya di sini ya. Yang pertama, benda diam jadi bergerak, kemudian benda bergerak menjadi diam, kemudian bentuk dan ukuran benda berubah, yang terakhir arah gerak benda berubah. Baik anak-anakku, macam-macam gaya di sini aku akan menyampaikan ya. Yang pertama, gaya sentuh. Apa itu gaya sentuh? Gaya yang terjadi akibat persentuhan antara benda-benda secara langsung. Sebagai contoh ya, gaya otot, kemudian gaya mesin dan gaya pegas. Yang kedua, gaya tak sentuh. Nah, ini kebalikannya gaya sentuh ya. Ini gaya yang terjadi bukan akibat dari persentuhan langsung antara benda-benda. Sebagai contoh, gaya magnet, kemudian gaya listrik, dan juga gaya gravitasi. Kemudian, resultan gaya. Pengertian dari resultan gaya adalah perpaduan dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda yang meliputi gaya yang searah, gaya yang berlawanan arah, dan gaya yang tegak lurus. Rumus resultan gaya yaitu R1 dikurangi R2 sama dengan R ya. Nah, atau R1 dikurangi R2 sama dengan R ya. Jadi gaya searah itu ditambahkan. Nah, gaya yang berlawan arah itu dikurangi. Nah, ini kalian bisa melihat di contohnya ya. Gaya searah A sampai B ya, itu kan 5 Newton. Kemudian yang C ke D itu 10 Newton. Jadi ketika ada dua gaya yang searah, maka nilai Newtonnya dijumlahkan. Jadi 5 ditambah 10 menjadi 15 Newton. Kemudian yang sebelahnya itu kalian bisa melihat gaya berlawanan arah, maka tadi di rumus itu dikurangi ya. Nah, di situ dilihat F1-nya sama dengan 15 Newton, sedangkan F2-nya 7 Newton. Maka ya R-nya sama dengan 15 Newton dikurangi 7 Newton sama dengan 8 Newton. Nah, seperti itu. Nah, dilanjutkan ke yang selanjutnya itu adalah hukum Newton. Itu ada 3. Yang pertama, hukum 1 Newton 1 ya, atau hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton, bunyi hukum Newton 1 ya. Setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya, yaitu tetap diam atau tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman.
Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam tetap diam, mempertahankan keadaan diamnya. Dan benda yang mula-mula bergerak terus bergerak dengan kelajuan tetap mempertahankan keadaan geraknya. Seperti itu. Di situ ada keterangan rumus ya, jika benda diam atau jika benda bergerak dengan kelajuan yang tetap. Nah, ini contohnya. Contoh hukum Newton 1 ya. Kemudian contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini peristiwa di atas tadi yang sudah kita lihat ya. Peristiwa itu menunjukkan pembonceng terjengkang ke belakang ketika sepeda motor yang dikendarai secara tiba-tiba mempercepat lajunya. Sebaliknya, pembonceng akan terjungkal ke depan ketika sepeda motor mendadak berhenti. Nah, di sini kita bisa sering menemukan di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian kejadian tersebut merupakan bukti bahwa sebuah benda bersifat lembam atau malas, inert ya. Sebuah benda diam mempunyai kecenderungan terus diam, dan jika bergerak akan mempunyai kecenderungan bergerak. Jika kalian menjadi pembonceng sepeda motor, agar tetap aman jika terjadi peristiwa tersebut, selalu pakailah helm standar yang berfungsi melindungi kepala Anda ketika jatuh. Nah, contoh hukum Newton 1 atau hukum kelembaman ya, di sini ada prakteknya, nanti kita akan lihat. Perhatikan ini contohnya ya, bagaimana Anda dapat mengambil kertas yang berada di bawah gelas tanpa mengangkat gelas tersebut. Nah, ketika kita menarik kertas lambat, maka gelas itu akan terbawa kertas. Tetapi ketika kita menarik kertas dengan cepat, gelas tetap berada pada posisinya. Ini menunjukkan bahwa gelas malas berubah kondisi. Gelas yang diam cenderung akan diam. Nah, ini yang dinamakan hukum kelembaman. Ya, seperti itu anak-anak. Ya, anak-anakku, jadi ini kan gelas ditaruh di atas kertas. Nah, ketika kertasnya ini ditarik dengan pelan, maka gelas akan terbawa. Nah, ketika gelas ini ditarik dengan cepat ya, ini gelasnya tidak akan terbawa. Nah, ini yang disebut dengan kelembaman. Pada gambar ini kita bisa melihat benda-benda yang resultannya sama dengan 0. Nah, yang anak-anakku bisa memperhatikan ya, benda dalam keadaan diam tidak ada gaya yang bekerja. Itu lambangnya seperti itu ya. Kemudian pada benda bekerja, gaya-gaya yang seimbang. Ini juga seperti yang anak-anakku lihat. Yang ketiga, pada benda bekerja, gaya-gaya mendatar dan vertikal yang seimbang. Hukum Newton 2 ya. Ini sebuah benda yang dikenai gaya akan mengalami percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan besar gaya yang berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya A gaya per massa dan sama dengan F atau dalam kurung Newton per kilogram. Nah, ini anak-anakku bisa menuliskan rumusnya biar nanti tidak lupa ya. Percepatan adalah penambahan kecepatan setiap satuan waktu. Percepatan lambangnya adalah A dan satuannya adalah m per sekon. Contoh hukum Newton 2 ya, sebagai contoh soal adalah sebuah benda yang mempunyai massa 20 kg didorong dengan menggunakan gaya 40 Newton. Maka hitungan percepatan balok tersebut adalah, jawab, M sama dengan 20 kg, F sama dengan 40 Newton, maka A sama dengan F per M, dan jadi F-nya itu 40 dan M-nya itu 20, maka A sama dengan 2N per kilogram atau 2M per sekon ya itu. Contoh soal hukum 2 Newton, sebuah benda masanya 5 kg. Bila percepatannya 0,8 Newton atau kilogram, berapa gaya yang bekerja
benda tersebut? Nah, jawabnya diketahui M sama dengan 5 kg. Nah, A 0,8 Newton atau kilogram, F-nya kira-kira berapa? Nah, di situ kita melihat F sama dengan M dikali A. Maka 5 kg dikali 0,8 sama dengan 4 Newton. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk hukum Newton 2, jika dua mobil, misalnya mobil bus dan mobil bajai, didorong oleh dua orang, ternyata gerakan mobil bajai lebih cepat dibandingkan dengan mobil bus. Ini berarti percepatan mobil bajai lebih besar daripada mobil bus. Hal ini disebabkan karena massa bus lebih besar daripada massa bajai, sehingga percepatan yang dialami bajai lebih besar daripada percepatan bus. Ini menunjukkan bahwa massa berbanding terbalik dengan percepatan. Kemudian tendangan bola pemuda berumur 25 tahun lebih kencang daripada tendangan bola anak berumur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa percepatan bola yang ditimbulkan pemuda lebih besar daripada anak yang berumur 10 tahun. Seperti itu ya anak-anak. Nah, hukum Newton 3 ini bunyinya adalah setiap ada gaya aksi maka selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi berlawan arah. Rumusnya aksi dikurangi reaksi, gaya aksi sama dengan gaya reaksi. Ya, seperti itu. Nah, contoh hukum Newton 3 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini seorang berjalan di atas lantai, maka aksinya adalah kita mendorong lantai ke belakang, sedangkan reaksinya adalah lantai mendorong kita ke depan. Nah, itu sebagai contoh hukum Newton 3 ya. Nah, yang kedua ini, ketika kamu berenang, kaki mendorong air ke depan sebagai aksi, dan sebagai reaksinya air mendorong kaki ke depan. Dan yang ketiga, Amir memukul tembok. Amir memberi gaya aksi kepada tembok. Sebagai akibatnya, tembok memberi gaya reaksi pada tangan Amir, sehingga tangan Amir merasa sakit. Nah, itu seperti itu. Kemudian di sini yang keempat, ada roket yang diluncurkan, bahwa roket akan terdorong ke atas akibat oleh semburan gas dari bawah ya. Semburan gas ke bawah ya. Artinya aksinya adalah semburan gas ke bawah. Nah, roket terdorong ke atas, itu reaksinya. Nah, itu masih banyak lagi, ada prayudayung dan lain-lain ya. Nah, dari penjelasan tersebut, silakan anak-anakku jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, gaya adalah, ya, silakan kamu jawab pertanyaan yang ada di layar ya. Yang kedua itu 15 Newton ke arah kanan dan 10 Newton ke arah kiri, maka R-nya adalah dan arahnya berapa. Nah, yang ketiga, tuliskan bunyi hukum Newton 1, 2, 3. Yang keempat, sebuah benda masanya 5 kg bekerja gaya-gayanya yang seluruhnya adalah 4 Newton, berapakah percepatan benda tersebut? Yang kelima, berikan masing-masing 2 contoh hukum Newton 1, 2, 3 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selamat belajar anak-anakku, semoga sukses. Terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak video ini. Semoga anak-anakku bisa menjadi anak yang pintar, cerdas, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa dan bangsa, selamat dunia maupun akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.